Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Namun demikian, Duan Jidao tidak mampu menerima kebenaran ini, bahkan lebih. Bukan saja dia salah membunuh seluruh klannya, dia juga menyebabkan orang yang paling disayanginya bunuh diri karena dia menjadi depresi, dan menghilang setelahnya. Jika dia tidak menghilang, maka kemungkinannya Duan Qirou suatu hari akan bisa melepaskan masalah yang menggerogoti hatinya, itu hanya untuk menemukannya. Pada saat itu, dia akan bisa bersatu kembali dengannya. Tapi sayangnya, itu tidak pernah terjadi. Semua karena impulsifnya, semua karena depresinya, dan ia telah menyebabkan kematian seluruh klan dan kekasihnya. Memikirkan semua hal itu, Duan Jidao merasakan sakit yang luar biasa dan sangat sedih. Sementara dia sangat berduka, Duan Jidao dapat dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya. Di hadapan Chu Feng dan yang lainnya, ia secara pribadi mengatur makam untuk Duan Qirou, dan menguburnya jauh di dalamnya. Senior Duan, ini juga bagian dari sisa-sisa senior Duan Qirou, ucap Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng mengeluarkan batu nisan yang Duan Qirou telah diukir secara pribadi, dan menyerahkannya kepada Duan Jidao. Itu juga sesuatu yang diminta Qirou dariku waktu itu. Dia berkata bahwa, bahkan jika kita mati, kita harus dikuburkan bersama. Pada saat itu, kami akan menggunakan peti mati itu dan batu nisan ini, ucap Duan Jidao. Melihat batu nisan itu, Duan Jidao mengingat masa lalu yang indah yang ia alami dengan Duan Qirou. Qirou, biarkan masa lalu lewat sekarang. Aku tidak akan membuatmu kesepian lagi. Aku akan segera bergabung denganmu, kata Duan Jidao sambil melihat batu nisan itu. Pada saat dia mengucapkan kata-kata itu, tidak ada lagi rasa bersalah dan malu di wajahnya. Namun sebaliknya, ia memiliki ekspresi kebahagiaan yang diberkati. Bahkan kerinduan yang mendalam hadir dalam pandangannya. Sementara orang-orang biasa semua takut mati, tapi bagi Duan Jidao, kematian adalah cara untuk membebaskan dirinya. Tuanku, tolong, kamu harus menerima situasinya dan harus melanjutkan, ucap Yin Gongfu. Pada saat ini, Yin Gongfu mulai panik. Dia berpikir bahwa Duan Jidao berencana bunuh diri untuk menemani Duan Qirou. Gongfu, sejak hari aku mengira Qirou telah mati, aku tidak pernah ingin hidup. Kamu mengerti maksud aku kan? Balas Duan Jidao. Duan Jidao melirik Yin Gongfu, dan kemudian dia melihat ke arah formasi warisan itu dan berkata, satu-satunya alasan mengapa aku terus hidup seperti mayat berjalan adalah, karena aku tidak ingin mengecewakan harapan yang diberikan oleh Kaisar Huang kepadaku. Karena itulah, aku harus terus meneruskan kekuatannya, ucap Duan Jidao. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Duan Jidao memandang ke arah Jiang Wuxiang dan berkata, Wuxiang, masuklah ke dalam formasi, ucap Duan Jidao. Mendengar kata-kata itu, tubuh Jiang Wuxiang menegang. Dia begitu bersemangat, sehingga dia menjadi terpana. Kebahagiaan benar-benar datang terlalu cepat baginya. Wuxiang, mengapa kamu berdiri di sana? Lord Duan menyuruhmu memasuki formasi untuk menerima garis keturunan yang diwarisi, kata Yin Gongfu dengan senyum di wajahnya. Siap, terima kasih Milord, terima kasih Milord, ucap Jiang Wuxiang yang sangat bersemangat sedemikian rupa, sehingga bahkan pidatonya menjadi kacau. Namun demikian, dia masih buru-buru memasuki formasi warisan dan berbaring di dalamnya. Saat dia melakukannya, dia berulang kali menoleh ke arah Chu Feng dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Dia tahu bahwa dia hanya bisa mendapatkan kesempatan ini karena Chu Feng. Saat itu, dia hanya seseorang yang memiliki garis keturunan kerajaan. Itu hanya karena Chu Feng, bahwa dia berhasil mendapatkan garis keturunan kekaisarannya. Dan sekarang, dia sebenarnya bisa mewarisi Imperial Bloodline Kaisar Huang. Ini juga semua berkat Chu Feng. Setelah Duan Jidao memasuki formasi, Duan Jidao duduk bersila di tengah formasi, dan mulai memberikan kekuatannya kepada Jiang Wuxiang.
Proses pewarisan ini benar-benar berbeda dari bagaimana Duan Jidao telah membantu pemilik Royal Bloodline lainnya, untuk mendapatkan garis keturunan imperial mereka. Dia menggeser kekuatan Imperial Bloodline miliknya sendiri kepada Jiang Wuxiang. Dengan demikian, itu berarti bahwa ketika proses pewarisan dimulai, kekuatannya sendiri akan mulai melemah. Pada saat ini, Chu Feng dapat merasakan kultivasi Duan Jidao. Peringkat 7 Martial Emperor. Kekuatan Duan Jidao yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dia rasakan sebenarnya, itu adalah aura Kaisar Martial peringkat 7. Kultivasi Duan Jidao sebenarnya adalah Kaisar Martial peringkat 7. Sangat kuat. Tidak heran mereka mengatakan bahwa Duan Jidao adalah keberadaan yang bahkan ditakuti oleh 3 istana, bahkan 4 klan tidak mampu melakukan apapun untuknya. Setelah merasakan kultivasi Duan Jidao, Chu Feng tersentak kagum. Memikirkan hal itu, kepala klan dari 4 klan kekaisaran besar hanya berada di peringkat 3 kaisar marsial, dan bahkan tetua agung mereka yang berada di ambang kematian, mereka hanyalah peringkat 4 kaisar marsial. Namun untuk Duan Jidao, dia sebenarnya adalah kaisar marsial peringkat 7. Dari sini dapat dilihat, bahwa kekuatan Duan Jidao bukanlah reputasi yang tidak patut. Dengan demikian, Chu Feng memutuskan bahwa Duan Jidao dengan kekuatannya, itu sudah jelas merupakan salah satu eksistensi paling kuat di tanah suci martialism. Saat itu, jika Duan Jidao tidak terpengaruh oleh peristiwa yang tak terduga itu dan memasuki depresi besar, jika ia terus berlatih, maka tidak mustahil baginya untuk menjadi orang terkuat di puncak tanah suci bela diri saat ini. Berpikir tentang itu, Chu Feng sangat menyesali Duan Jidao. Dia benar-benar dipermainkan oleh nasib. Duan Jidao telah menyebabkan semua orang menjadi iri padanya, karena bisa mendapatkan warisan Kaisar Huang. Namun demikian, ia memiliki nasib yang sangat tragis. Tepat pada saat ini, Jiang Wuxiang yang sedang berbaring di formasi inheritance mengeluarkan rangan ringan. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi kesakitan, dan tubuhnya mulai bergerak sedikit. Tidak bagus, kultivasi Wuxiang terlalu lemah. Dia masih belum bisa menahan kekuatan garis keturunan Kaisar-Kaisar Huang. Seru Duan Jidao sambil mengerutkan keningnya dalam-dalam. Tuan Duan, apa yang harus kita lakukan? Yin Gongfu bertanya dengan cemas. Jika aku secara paksa menanamkan kekuatan garis keturunan Lord Emperor Huang ke dalam dirinya, itu kemungkinan akan menghabiskan nyawanya. Tidak hanya itu saja, aku akan kehabisan kekuatan garis keturunan Lord Emperor Huang dengan sia-sia. Kita hanya bisa mencobanya lagi. Jika Wuxiang benar-benar tidak dapat menanggung kekuatannya, maka kita hanya bisa menghentikan masalah ini, dan kemudian mencari kandidat lain yang cocok. Pada saat Duan Jidao mengatakan kata-kata itu, dia berbicara dengan sangat tidak berdaya. Dia sebenarnya sangat ingin menyerahkan kekuasaannya kepada Jiang Wuxiang. Dia tidak hanya memikirkan Jiang Wuxiang sejak awal, tapi dia juga ingin menyerahkan kekuasaan Kaisar Huang kepada orang lain sesegera mungkin. Kalau begitu, dia akan menyelesaikan misinya untuk Kaisar Huang. Pada saat itu, dia tidak lagi memiliki beban, dan akan dapat menemani kekasihnya. Namun sayangnya, Jiang Wuxiang tidak dapat menanggung kekuatannya. Karena itulah, ia tidak punya pilihan selain mencari kandidat baru. Itu berarti bahwa, dia harus terus menjalani kehidupan seperti mayat berjalan untuk jangka waktu yang lebih lama. Duan Jidao tentu saja tidak menginginkan hal itu. Senior, memang benar bahwa kultivasi Wuxiang relatif lemah. Namun demikian, aku merasa bahwa reaksinya juga terkait dengan formasi ini. Formasi warisan ini tidak mampu menurunkan sifat mengamuknya dari garis keturunan, itu ke titik terendahnya. Chu Feng yang tidak berbakat ini tahu, tentang formasi yang mungkin bisa menyelesaikan sifat mengamuk dari garis keturunanmu. Bolehkah aku mencobanya? Tanya Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, kamu tidak harus begitu pendiam. Jika kamu memiliki metode, silakan dan coba saja, kata Duan Jidao. Setelah Chu Feng berbicara, dia duduk dengan kaki menyilang, dan mulai membuat formasi spiritu lain di atas formasi warisan Duan Jidao. Chu Feng mengatur pembentukan formasi itu dengan sangat alami, dan tentunya dengan cara sendiri.
Segera, pembentukan formasi berhasil dibentuk. Setelah formasi selesai, ekspresi rasa sakit di wajah Jiang Wuxiang mulai berkurang, dan kulitnya benar-benar menjadi kemerahan. Kekuatan garis keturunan yang Duan Jidao tanamkan padanya, itu dapat dengan mudah menyatu dengannya. Teman kecil Chu Feng, formasi kamu ini benar-benar ajaib. Tampaknya kamu juga seseorang yang telah menghadapi peluang-peluang yang sangat besar, ucap Duan Jidao. Duan Jidao dalam kegembiraan yang tak tertandingi, dan mulai memuji Chu Feng tanpa henti. Alasan untuk itu adalah, karena bahkan dia tidak tahu tentang pembentukan formasi yang telah diatur Chu Feng. Namun demikian, dia tidak repot-repot bertanya kepada Chu Feng tentang di mana dia belajar pembentukan formasi itu. Alasan untuk itu adalah, karena dia yakin bahwa Chu Feng telah memperoleh semacam peluang kesempatan langka. Kalau tidak mungkin baginya untuk mengetahui pembentukan formasi yang ajaib itu. Faktanya, memang itulah masalahnya. Meskipun masalah dengan tubuh Jiang Wuxiang terpecahkan, tapi proses pewarisan garis keturunan masih belum bisa dipandang sebelah mata. Itu masih harus dilakukan secara perlahan. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Dalam periode 1 bulan ini, kultivasi Jiang Wuxiang telah meningkat dari peringkat 1,5 kaisar bela diri, kini menjadi peringkat 7,5 kaisar bela diri. Dia hanya 1 peringkat di bawah Chu Feng sekarang. Baginya untuk mendapatkan perubahan besar dalam periode 1 bulan, ini benar-benar bisa dikatakan agak ajaib. Namun sementara Jiang Wuxiang telah memperoleh keuntungan luar biasa, Duan Jidao ditinggalkan dalam situasi yang tragis. Hanya dalam kurun waktu 1 bulan, dia menjadi sangat kurus sehingga hanya memiliki kulit dan tulang saja. Dia telah menjadi begitu tua, sehingga lebih dari setengah rambutnya telah rontok. Kerutan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kulitnya, dan kulitnya telah berubah menjadi pucat seperti kertas tanpa sedikit pun kemerahan. Penampilannya sudah menyerupai orang mati. Tidak hanya itu saja, kultivasinya juga menurun dari peringkat 7 Martial Emperor ke peringkat 6 Martial Emperor. Selain itu, kesehatannya saat ini juga sangat lemah. Semua ini disebabkan oleh dirinya yang mewariskan kekuatan garis keturunannya. Dengan kata lain, apa yang didapatkan Jiang Wuxiang adalah apa yang hilang dari Duan Jidao. Akhirnya, Duan Jidao berhenti. Itu bukan karena Jiang Wuxiang tidak dapat menerima lagi kekuatannya, itu melainkan karena kekuatan fisiknya sendiri tidak cukup untuk melanjutkan, dan ia harus beristirahat selama beberapa waktu sebelum dapat melanjutkan kembali. Kalau tidak, dia akan mati sebelum dia bisa menyelesaikan proses pewarisan ini. Tuan Duan, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat itu, Yin Gongfu buru-buru melangkah maju, dan meminjamkan lengan Duan Jidao untuk mendukungnya. Kekhawatiran juga memenuhi seluruh wajahnya. Alasan untuk itu adalah, karena Duan Jidao saat ini benar-benar terlalu lemah. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Meskipun tubuhnya sangat lemah, tapi Duan Jidao sangat senang. Dia melihat ke arah Chu Feng dan berkata, "Teman kecil Chu Feng, itu semua benar-benar berkat bantuan kamu. Selain itu, tidak mungkin bagi aku untuk bisa meneruskan semua kekuatan garis keturunan aku ke Wuxiang sekaligus. Seperti yang terlihat, aku hanya perlu melakukannya 2 kali lagi, itu sebelum aku bisa sepenuhnya menyerahkan semua kekuatan garis keturunan Kaisar-Kaisar Huang kepada Wuxiang. Setelah aku menyelesaikan misi yang diberikan kepada aku oleh Lord Emperor Huang, aku akan pergi dan menemani Qirou dengan mudah," ucap Duan Jidao. Ketika Duan Jidao mengatakan kata-kata itu, tatapan yang digunakannya untuk memandang Chu Feng dipenuhi dengan rasa bersyukur. Itu semua karena bantuan Chu Feng, bahwa dia mampu menyelesaikan misinya sebelumnya. "Duan Senior, kamu membuatku tersanjung. Junior ini hanya melakukan apa yang harus dilakukan," balas Chu Feng. Meskipun Chu Feng tahu bahwa Duan Jidao akan mati cepat atau lambat, tapi masih sangat tidak nyaman baginya untuk melihat Duan Jidao dengan penampilan seperti itu. Meskipun dia tidak lama mengenal Duan Jidao, tapi dia tahu bahwa Duan Jidao adalah pria yang baik, setia, dan juga sejati. Rasa tanggung jawabnya sangat kuat. Kalau tidak,
dia tidak akan bertahan hidup seperti zombie meskipun dia ingin mati begitu lama. Dia telah melakukan semua ini, sehingga dia dapat menemukan pengganti yang cocok untuk kekuasaan Kaisar Huang. Lord Duan, Junior ini tidak layak untukmu. Ucap Jiang Wuxiang sambil berjalan keluar dari formasi dan kemudian berlutut ke tanah dengan bruk. Segera, air mata mengalir dari matanya. Pada saat ini, dia merasa sangat malu dan bersalah. Lagi pula karena dia, bahwa Duan Jidao telah ditinggalkan dalam keadaan seperti itu. Wuxiang, cepat bangun. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Apa yang telah kamu lakukan adalah membantu aku mencapai tujuan aku, dan menyelesaikan keinginan aku yang berharga. Ucap Duan Jidao sambil meminjamkan lengan untuk membantu Jiang Wuxiang berdiri. Terima kasih tuanku, atas kasih sayang besarnya. Rahmat dan kebaikanmu yang besar adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh Wuxiang, ucap Jiang Wuxiang masih menangis. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang, kamu harus berterima kasih kepada kakak kamu, Chu Feng. Jika bukan karena dia, maka orang tua yang pikun ini akan melewati garis keturunan Kaisar Huang yang tak ternilai bagi Song Yuheng, balas Duan Jidao. Ketika menyebutkan masalah ini, Duan Jidao mulai tersenyum pahit. Dia merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Pada saat itu, baik Jiang Wuxiang maupun Yin Gongfu mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Bukan hanya Jiang Wuxiang saja, bahkan Yin Gongfu merasa sangat berterima kasih kepada Chu Feng. Jika bukan karena Chu Feng, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Rumble, rumble. Tepat pada saat ini, gemuruh terdengar dari luar. Yin Gongfu dan yang lainnya dibuat terkejut setelah mendengar keributan. Itu sudah jelas, bahwa seseorang telah menyerang tempat ini. Ini Raja Binatang Naga mengerikan. Seru Chu Feng. Dengan menggunakan mata surgawinya, Chu Feng dapat melihat situasi di luar. Chu Feng tidak akan pernah membayangkan, bahwa Yao Jiao Guang akan memimpin pasukan King Monstrous Dragon Beast di sini. Tidak hanya itu saja, bahkan dua tetua dari fraksi perang juga hadir. Selain beberapa karakter besar dari Beast Dragon Monstrous King, itu ada juga pasukan beberapa ratus ribu Beast Dragon Monstrous King, semua dengan helm dan baju besi. Yang paling lemah di antara mereka adalah Martial Kings, dan puncak Martial Kings di atas semua itu. Mayoritas dari mereka adalah kaisar setengah bela diri. Sementara sebagian besar dari mereka berdiri dalam barisan teratur dengan bentuk-bentuk manusia, tapi ada juga sebagian kecil dari mereka yang berada dalam wujud sebenarnya King Monstrous Dragon Beast, yang berkisar dari ratusan meter hingga beberapa ratus meter panjangnya. Melihat mereka, orang akan merasakan ketakutan yang tak tertandingi, itu hanya dari meluapnya kekuatan yang mereka tunjukkan. Ini sebenarnya adalah Raja Naga Monster Binatang. Mengapa mereka datang untuk menimbulkan masalah sekarang? Seru Yin Gongfu. Yin Gongfu juga memiliki semacam metode khusus, yang memungkinkannya melihat pemandangan di luar. Jika King Monstrous Dragon Beast telah tiba di sini sebelumnya, dia pasti akan membujuk mereka dengan ramah, dan mencoba menyelesaikan masalah ini tanpa berkelahi. Namun karena hari ini, dia seperti biasanya akan marah. Karena bagaimanapun, Duan Jidao saat ini sangat lemah. Ini menyebabkan suasana hati Yin Gongfu menjadi sangat buruk. Agar King Monstrous Dragon Beast datang menimbulkan masalah sekarang, itu menyebabkan dia sangat marah. Dengan demikian, Yin Gongfu tidak repot-repot berbicara kepada mereka dengan ramah lagi. Sebagai gantinya, ia mengumpulkan semua ahli di lembah tersembunyi dunia, dan bergegas keluar dari lembah tersembunyi dunia dengan maksud, untuk bertemu langsung dengan Raja Monster Binatang Naga. Meskipun pasukan dari lembah tersembunyi dunia berada pada tingkat yang sama sekali berbeda, itu jika dibandingkan dengan Raja Binatang Naga Monster. Dengan demikian, mereka memiliki resolusi untuk bertarung sampai mati. Chu Feng secara alami tidak berharap kalau Raja Beast Dragon Monstrous, dan orang-orang dari lembah tersembunyi dunia untuk bertarung sampai mati. Karena itulah, ia mengikuti Yin Gongfu dengan maksud untuk menengahi situasi. Melihat bahwa Chu Feng telah mengikuti mereka, Hong Qiang juga mengikuti Chu Feng keluar.
Setelah Yin Gongfu muncul, dia langsung berteriak dengan marah. Yao Jiao Guang, apa maksud dari ini? Bukankah kami telah mencapai kesepakatan, bahwa kamu semua tidak akan datang untuk mencari masalah di sini lagi? Mengapa kamu semua menarik kembali kata-kata kamu itu? Ucap Yin Gongfu, dan bahkan tidak ada jejak keramahan yang dia tunjukkan seperti hari itu. Yin Gongfu, omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Aku datang ke sini untuk mencari teman kecil Chu Feng. Hanya saja, kamu semua menolak untuk mengizinkan aku masuk. Itulah sebabnya aku akhirnya menyerang penghalang pertahanan kamu, sehingga kamu semua akan keluar, kata Yao Jiao Guang. Apa? Mencari Chu Feng? Seru Yin Gongfu yang bingung setelah mendengar kata-kata itu. Ternyata, King Monstrous Dragon Beast tidak mengumpulkan kekuatan sebesar itu demi mencoba mengambil kembali wilayah mereka yang hilang. Namun sebaliknya, mereka datang untuk mencari Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng tiba di depan Yao Jiao Guang dan bertanya. Senior Yao Jiao Guang, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Teman kecil Chu Feng, senang kamu ada di sini. Memang benar, peristiwa besar telah terjadi. Bagi kamu, akan ada dua berita yang sangat buruk, kata Yao Jiao Guang dengan emosional. Mendengar itu, Chu Feng menyadari bahwa situasinya memang buruk. Karena itulah, dia bertanya lagi. Senior Yao Jiao Guang, apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Baili Xuankong ditangkap oleh 4 klan kekaisaran besar, kata Yao Jiao Guang. Apa? Kamu bilang leluhurku ditangkap? Apakah ini nyata? Seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, bahkan Chu Feng mulai panik. Benar sekali. Saat ini, banyak orang di Tanah Suci Bela Diri tahu tentang masalah ini. Itu sudah bukan rahasia lagi, kata Yao Jiao Guang. Tapi, mengapa leluhur bisa ditangkap? Tanya Chu Feng dengan bingung. Bahkan aku sendiri tidak tahu persis bagaimana dia bisa ditangkap. Terlepas dari itu, Baili Xuankong telah ditangkap, itu beserta kepala Akademi Gunung Qianwood kamu, sebagian besar tetua, dan juga banyak murid. Kabarnya, mereka semua adalah orang yang memiliki hubungan baik dengan kamu. Saat ini, 4 klan kekaisaran besar telah mengeluarkan berita. Mereka ingin kamu mencapai klan kekaisaran Simen dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, Baili Xuankong dan yang lainnya akan terbunuh, kata Yao Jiao Guang. Bajingan, ucap Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dengan erat mengepalkan tangannya. Mengapa mereka ditangkap secara tiba-tiba? Bagaimana mungkin 4 klan kekaisaran besar tahu tentang hubungan yang dimilikinya dengan orang-orang itu? Ini hanya berarti satu kemungkinan, yaitu seorang pengkhianat telah muncul di Gunung Qianwood mereka. Seseorang pasti telah menjualnya. Itulah sebabnya mengapa Baili Xuankong dan yang lainnya ditangkap. Selain itu, orang yang menjualnya haruslah orang dengan status yang sangat tinggi di Gunung Qianwood. Paling tidak, orang itu haruslah seseorang dari Majelis Suci Qianwood. Selain itu juga, mustahil bagi mereka untuk mengetahui keberadaan Baili Xuankong. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.